A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Khutbah Haji Wada. Umat yang berpuluh-puluh ribu itu Nabi telah berkhutbah. Di antaranya yang pertama, hai manusia, dengarlah daripadaku kuterangkan kepadamu, karena tiada ku ketahui apakah aku akan berjumpa lagi dengan kamu sesudah tahun ini di tempat ini. Yang kedua, khutbah Nabi adalah, hai manusia, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Tiada dihalalkan bagi seorang harta saudaranya kecuali dengan senang hatinya. Tiga, hai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu satu, datuk kamu satu, semua kamu dari Adam dan Adam itu dari tanah. Orang yang sangat mulia di antara kamu pada sisi Allah ialah orang yang sangat takut kepada Allah. Tiada lebih bangsa Arab daripada yang lain kecuali apabila mereka takut kepadanya Allah. Yang keempat, janganlah kamu kembali menjadi kafir kemudian daripada aku yang sebahagian memancing tangguh sebagian yang lain. Kutinggalkan padamu kitab Allah yang apabila kamu berpegang teguh kepadanya Al-Quran, tiada akan sesat kamu kemudian. Kelima, hendaklah yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tiada hadir. Jadi ini ada 5 poin isi khutbah Nabi yang terakhir. Mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi, sangatlah banyaknya mukjizat yang terlibat daripadanya sebagai tanda kebenarannya Nabi menjadi Nabi. Itu mukjizat ialah perbuatan atau kejadian luar biasa yang dilakukan oleh seorang Nabi atau terjadi oleh karena dia Nabi, yang orang lain tak dapat melakukannya. Itu mukjizat ya, kejadian luar biasa yang hanya dilakukan atau hanya bisa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi yang lain tentunya. Misalnya memperlihatkan bulan terbelah ketika orang-orang kafir meminta kepadanya Nabi memperbuat yang sedemikian. Lalu ada juga makanan yang sedikit cukup untuk berpuluh-puluh dan beratus-ratus orang. Ada pula air terpancar mengalir dari jarinya Nabi seperti mata air, diminum dan dipakai untuk mengambil air sembahyang oleh berpuluh-puluh, beratus-ratus dan beribu-ribu orang. Jadi ini sebagian daripada mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak lagi yang lain-lain. Mukjizatnya Nabi yang terbesar ialah Al-Quran yang kebagusan, susunan dan isinya tak dapat ditandingi siapapun. Itulah satu dari sebab-sebab maka sangat mudah orang tertarik masuk agama Islam dan menyebabkan yang telah memeluk agama ini semakin bertambah-tambah kuat keyakinannya terhadap Islam. Jadi mukjizat ini fungsinya adalah untuk memblokir daripada sangkaan-sangkaan orang kafir. Akhlak dan pergaulannya Nabi. Nabi Muhammad SAW seorang yang berani, pengasih, pemurah, perendah, dan pemaaf. Apabila bertamu dengan sahabat-sahabatnya, dialah yang mulai memberi salam dan berjabat tangan. Dimaafkannya Nabi orang yang berlaku aniaya kepadanya. Luar biasa sekali akhlak daripada Nabi. Dihubungkannya Nabi orang yang memutuskan perhubungan dengan dianya Nabi. Jadi ada orang yang tidak senang, jadi Nabi luan yang menyambung. Apabila ada orang yang berbicara kepadanya, didengarkannya Nabi sungguh-sungguh sampai selesai. Dimuliakannya Nabi orang yang datang menemui dia Nabi, dan kadang-kadang dibentangkannya Nabi selendang untuk diduduki oleh orang tersebut. Luar biasa. Tiada pernah dijulurkannya kakinya kepada sahabat-sahabatnya waktu duduk pada suatu majelis. Nabi selalu melipat kakinya. Mereka disuruhnya Nabi berjalan di hadapannya, dia berjalan di belakang. Jadi ini salah satu ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia datang
berkunjung ke rumah sahabat-sahabatnya, terutama apabila ada yang sakit. Hadir pada rumah orang yang kematian, takziah kalau bahasa kita, dan turut mengantarkan jenazahnya ke kubur apabila ada orang-orang yang meninggal. Selalu ianya Nabi bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Siapapun yang memanggilnya Nabi, selalu dijawabnya Nabi dengan perkataan yang amat halus, labbaika. Tidak pernah ia mengucapkan perkataan yang rendah ataupun keji. Apabila ada orang yang meminta pertolongan, sedangkan pada waktu itu tak ada apapun padanya Nabi, selalu disuruhnya Nabi orang itu berhutang atas namanya. Ini luar biasa sekali akhlak daripada Nabi ya. Tidak pernah ianya Nabi marah kecuali apabila dilanggar orang larangan Tuhan. Ia biasanya bergurau, tetapi tiada melewati batas kesopanan dan tiada pernah berdusta. Suka ia berguru dengan suka ianya Nabi bergurau dengan anak-anak. Pernah waktu sembahyang ianya Nabi ditunggangi oleh cucunya. Tunggangi cucunya, maksudnya naik ke atas pundak beliau dan didiamkannya Nabi. Selalu ia duduk dengan orang miskin, ditempelnya sendiri pakaiannya, ditempel maksudnya dijahit apabila ada yang koyak, dan kasutnya yang koyak, kasut sendal beliau memperbaiki sendiri. Diperahnya Nabi susu kambingnya dengan tangannya sendiri, jadi langsung ya, tidak menyuruh orang. Tidak pernah ianya Nabi menyusahkan ahli rumahnya tentang makan dan minum apabila ada dimakannya Nabi, dan jika tidak ia akan diam. Ia makan bersama-sama pelayannya Nabi. Tidak pernah ia menyentak, memarahi, menghardik atau marah kepada pelayannya itu. Jadi Nabi tidak pernah berlaku kasar ya. Ini dia akhlak-akhlak daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.